Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sinta, selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan, saya Salsabil Fadia, mahasiswa Bernip 43221110113. Di sini saya akan menjelaskan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Studi Empiris pada KPP Pertama Cilengsi tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama ada di latar belakang, peran pajak sangat penting bagi negara untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, terutama wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wajib pajak yang taat, peduli, disiplin, dan sadar membayar pajak terutangnya, serta melakukan pelaporan pajaknya secara tepat waktu. Banyak isu dalam sistem perpajakan di Indonesia sampai saat ini masih belum teratasi. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang rendah merupakan salah satu masalah klasik yang terus-menerus dibahas. Menurut Sulistiorini, menyatakan pemahaman wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Tingkat pemahaman wajib pajak adalah proses di mana untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pembayaran pajak bagi negara. Selanjutnya ada rasio kepatuhan wajib pajak. Jika kebijakan dan sistem yang dibuat terus diperbarui, seperti untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan data teknologi dalam sistem perpajakan, pemerintahan juga memiliki perhatian utama untuk meningkatkan rasio perpajakan dengan penerapan UU HPP yang mencakup undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan UU KUP terbaru. Tercatat bahwa target penerimaan pajak pada APBN 2024 adalah sebesar 2,309,9 triliun. Target ini menunjukkan pertumbuhan dari realisasi 2023 tercapai 2.155,4 triliun. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam melaporkan pajak mereka melalui SPT demi memastikan penerimaan pajak negara. Dari grafik yang bersumber dari databox.com.kata.co.id terlihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan dan membayar pajak menunjukkan variasi dengan kecenderungan meningkat selama 5 tahun terakhir. Ini menjadi kabar baik bagi pendapatan negara karena merupakan dasar strategis untuk mencapai target konsolidasi fiskal. Fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Cilengsi. Fenomena yang ditemukan pada tahun 2021 adalah KPP Pertama Cilengsi melaporkan 235.851 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya 69.585 yang aktif dan hanya 37.113 yang melaporkan SPT tahun pajaknya dengan tingkat kepatuhan 53,33%. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT di KPP Cilengsi telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020, yaitu 63,12% menjadi 53,33%. Data ini menunjukkan bahwa penerimaan laporan SPT tahunan di KPP Pertama Cilengsi belum mencapai target karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. Adapun fenomena lainnya, menurut Surya Erlangga, yang membuat wajib pajak tidak menyampaikan SPT adalah seperti pemahaman wajib pajak mengenai kepatuhan dalam pelaporan pajak yang disertai dengan anggapan bahwa mekanisme pelaporan SPT masih sulit. Selanjutnya, adanya sistem penilaian mandiri meningkatkan tanggung jawab wajib pajak di mana mereka harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu, apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang kedua, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang ketiga, apakah digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Selanjutnya ada tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dan penerapan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Selanjutnya ada teori perilaku terencana. Theory of Planet atau biasa disebut TBP adalah salah satu model psikologi sosial yang paling umum digunakan untuk memproyeksikan perilaku. TBP ini dirancang untuk memprediksi dan menguraikan perilaku manusia dalam situasi tertentu. TBP ini mencerminkan keinginan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Menurut teori ini, intensi atau niat seseorang merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi perilakunya. TBP berasumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sistematis menggunakan informasi yang tersedia bagi mereka. 3 elemen TBP menurut Suryani. Yang pertama, keyakinan perilaku, yang berarti keyakinan individu mengenai hasil dari suatu tindakan dan penelitian terhadap hasil tersebut. Yang kedua, ada keyakinan norma, yaitu yang mengacu pada keyakinan mengenai harapan sosial dari orang lain atau dari dorongan orang untuk memenuhi harapan tersebut. Yang ketiga, ada keyakinan kontrol, yang merupakan keyakinan tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau menghalangi tindakan yang akan diambil. Selanjutnya masuk ke bab 2 dengan definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib oleh negara atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam tulisan mengenai pajak, menurut Johnson, dalam karya Jean Flecknell Hadge menyajikan satu pengertian pajak sebagai berikut. Pajak merupakan kontribusi yang dikenakan oleh pemerintah kepada sebagian masyarakat demi kepentingan bersama. Asal-usul pajak, ukuran proporsi yang dibayarkan serta bagaimana penggunaannya akan menjadi penentu apakah suatu pemerintahan dapat dipercaya atau tidak. Selanjutnya ada asas dan fungsi pajak. Asas pajak terbagi menjadi 4. Ada asas equality, ada asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efisiensi. Fungsi pajak sendiri ada fungsi pajak anggaran, fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan kategori. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sendiri dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain, contoh seperti pajak penghasilan. Dan pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan diserahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, contohnya seperti PPN. Yang kedua, berdasarkan kategori. Pajak subjektif adalah pajak yang penerapannya memperhatikan kondisi wajib pajak, di mana penentuan jumlah wajib pajak harus didasarkan pada alasan-alasan objektif terkait dengan kapasitas wajib pajak, contohnya seperti pajak penghasilan. Yang kedua, ada pajak objektif, adalah pajak yang penerapan fokus pada objeknya, baik itu berupa benda, keadaan, tindakan, atau kejadian yang menyebabkan kewajiban untuk membayar pajak tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi subjek pajak. Yang terakhir ada berdasarkan lembaga. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan secara umum, contohnya seperti PPH, PPN, PPNBM. Selanjutnya ada pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah bagi tingkat provinsi tingkat 1 maupun kabupaten tingkat 2 dan digunakan untuk membiayai keperluan masing-masing daerahnya. Contoh seperti pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir, pajak restoran, PBB dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Rahayu tahun 2020, kepatuhan pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang memenuhi syarat adalah mereka yang memahami hak serta tanggung jawabnya dan melaksanakan kontribusi pajak dengan benar. Terdapat 2 jenis kewajiban kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KM-04/2022, kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut. 1. Melaporkan SPT untuk semua jenis pajak tepat waktu dalam 2 tahun terakhir. 2. Tidak memiliki utang pajak untuk semua jenis pajak. 3. Tidak pernah mendapatkan sanksi atau hukuman terkait dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya ada literasi perpajakan. Menurut Listianingsih, literasi pengertian pajak adalah suatu usaha untuk
Selanjutnya ada literasi perpajakan. Menurut Listianingsih dan Hoyriah, literasi pengertian pajak adalah suatu usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak sehingga dapat menciptakan kesadaran untuk menjadi individu yang bijak. Selanjutnya ada sanksi perpajakan. Menurut Borman, literasi pajak dapat dijelaskan sebagai proses berkembang secara aktif berkaitan dengan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menyadari serta memahami elemen-elemen yang mempengaruhi keputusan pajak dan dampak perpajakan dari pilihan yang diambil oleh wajib pajak. Yang selanjutnya ada digitalisasi perpajakan, di mana era digitalisasi terus maju dan cepat dan membawa dampak dalam bagi bidang kehidupan, terutama dalam sistem perpajakan. Tingginya pemanfaatan teknologi internet menandai hadirnya revolusi 4.0 menurut Irsan Lubis. Digitalisasi pajak menawarkan keuntungan serta tantangan dalam digitalisasi sistem perpajakan mencakup pengembangan regulasi yang tepat dan relevan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Menurut Simo Rangkir, melakukan penelitian pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil penelitiannya berpengaruh positif, namun hasil penelitian Salsabila menunjukkan hasil bahwa literasi pajak tidak berpengaruh. Yang selanjutnya ada jenis metode penelitian, di mana jenis metode ini di mana dalam jenis metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dimana berfokus pada analisis hubungan sebab akibat dari dua variabel atau lebih, yang digunakan sumbernya dari data primer dan merupakan data langsung atau menggunakan kuesioner. Yang selanjutnya masuk ke metode analisis statistik atau deskriptif untuk memberikan deskripsi tentang data yang dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang mengeneralisasi, mencakup angka seperti jumlah responden, nilai rata-rata jawaban, dan persentase. Selanjutnya ada analisis partial least square. Dalam penelitian ini digunakan untuk metode analisis data yang disebut komponen atau variance based structural equating atau modeling. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.